Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'alal Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa'a husnina wa dahaba hammina wa ghammina. Ahlul Qur'an, Allah yang pasti selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat Allah inilah insyaallah hidup kita serba mudah mendapatkan kebahagiaan, mudah mendapatkan kemuliaan, dan mudah meraih sukses dunia bahkan sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita selalu bisa melihat diri kita masing-masing, sehingga kita bisa jujur untuk memahami, mengetahui siapa diri kita, ya. Sehingga kita selalu tentunya mengadakan penyempurnaan, karena kita selalu berproses menuju kesempurnaan. Maka kita perlu ingat dan tahu dan selalu yakin tentang potret seorang mukmin bersama Al-Quran. Ya, tema kita pada pagi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namanya mukmin, yaitu orang yang membanggakan keimanannya. Yang namanya mukmin, dia meyakini tingginya nilai keimanannya. Namanya mukmin, dia meyakini apa artinya hidup ini tanpa keimanan. Itu mukmin. Nah, dari sinilah kita akan bisa memotret diri kita, ma'asyiral muslimin. Bagaimana orang mukmin bersama Al-Quran, dan sekaligus selalu memotret dirinya tadi. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu begitu mahalnya nilai iman kita. Nah, ini harus tidak boleh terlepas dari setiap detik hidup kita. Kita orang mukmin. Bagaimana kata Al-Quran nilai keimanan kita? Kita buka surah Ali Imran ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Sungguh orang kafir itu ketika mereka mati dalam kekafiran, maka Allah tidak akan pernah menerima dari seorang kafir pun mil'ul ardi dhahaban. Subhanallah. Ini kata-kata yang tidak akan mungkin pernah terucap dari hasil pikiran manusia. Tidak akan pernah, kecuali hanya Allah yang bisa mengucapkannya. Yaitu apa yang tidak akan diterima oleh Allah dari orang kafir, mil'ul ardi dhahaban, sepenuh
sebesar bumi emas mereka. Wih, coba pernah nggak kita ngomong sepenuh bumi emas? Nggak akan pernah, kecuali Allah. Ya maksudnya apa? Sepenuh bumi emas mereka nggak akan diterima oleh Allah. Walau yuftadabih, jika mereka menebus diri dengannya. Di antara salah satu pemahaman yang perlu kita camkan dari ayat ini adalah seluruh orang kafir itu menyesal mati dalam kekafirannya. Tolong diingat-ingat itu. Jika orang kafir itu punya emas sebesar bumi, itu mereka rela melepaskannya untuk menebus diri dengannya, agar matinya bukan kafir tapi mukmin atau muslim. Tuh ingat itu ya. Allahu Akbar. Lalu kalau bahasa lebih anunya lagi, demi mengejar mati dalam keadaan iman, orang kafir itu rela berkorban. Emas mereka bukan sebesar Masjid Manarul Isni yang nggak mungkin ada kalau kita bayangkan, dan kita nggak pernah mengucapkannya kan begitu. Tapi sebesar bumi emasnya dilepas untuk menebus dirinya agar matinya mukmin. Tapi Allah fala yuqbala, Allah tidak pernah terima. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian ini, Masya Allah, kaya banget. Iman kita ini nggak bisa dihargai dengan emas sebesar bumi. Ya Allah, halo, kita kaya bingit ini. Jadi iman kita ini nggak bisa ditukar dengan emas sebesar bumi, nggak level. Apalagi dengan kursi kepresidenan, buat apa? Apalagi dengan amplop. Salah milih pemimpin gara-gara dunia kecil, buat apa? Emas sebesar bumi nggak bisa menggoda kita. Semangatnya! Luar biasa kita ini. Itu orang mukmin ya, kita bicara mukmin tadi. Ya Rahman, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kita sudah tahu diri kita kaya raya yang nggak bisa dihitung nilai kekayaan kita. Kalau konglomerat bisa menghitung kekayaannya, kalau kita nggak bisa dihitung saking banyaknya, melebihi emas sebesar bumi. Subhanallah. Kita harus duduk dengan tegak, berjalan dengan tegak, jangan malu, jangan merasa hina di hadapan orang yang cuma punya mobil, punya rumah harga 10 triliun, kecil. Kursi kekuasaannya dari emas semua, nggak ada apa-apanya. Lanjut, orang mukmin. Bahkan orang mukmin itu potret hidupnya tadi, kalau dia bersama Al-Quran, buka surah At-Taubah bagian akhir. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahu lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli, kalau bahasanya sudah memberi label harga orang yang beriman, orang yang beriman, harta mereka dan jiwa mereka dengan harga surga. Subhanallah. Artinya potret hidup orang beriman bersama Al-Quran itu, yang dipikirkan bukan lagi dunia kecil, yang dipikir adalah bagaimana dia mendapat surga. Obsesinya akhirat. Jadi pernak-pernik dunia apapun tidak akan bisa menipu dia.
tidak akan bisa membodohi dia. Subhanallah. Bi anna lahumul jannah, sudah jelas pasti Allah berikan kepada mereka harga iman mereka dengan harga surga. Ya Allah, kurang apa lagi ini? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita dustakan? Kalau bicara sekarang, yang orang suka menyatakan, membela, mempertahankan harga dirinya meskipun dengan cara-cara curang, licik, tipu daya, fitnah, mengambil hak orang lain. Kita tidak perlu seperti itu. Kita cukup menerima keimanan kita dengan penuh keyakinan, mempertahankannya. Kita punya harga diri melebihi dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Karena surga label dari harga kita kalau kita betul-betul mempertahankannya sampai akhir hayat kita, insya Allah. Maka kalau begitu harga iman seseorang kita sesuai dengan potret dari kebersamaan kita dengan Al-Quran. Lanjut, apa kata Al-Quran? Apa kata Allah? Bagi kita yang punya harga diri mahal ini, jaga iman kita. Kalau Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfadka. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sampai begitu. Sampai bahasanya tuh jaga Allah. Masa Allah perlu dijaga? Ya pasti tidaklah jemaah sekalian. Apa maknanya? Rasulullah menghargai orang yang menjaga imannya seperti nilainya menjaga Allah. Tinggi banget. Tadi kan bicara jannah, ini bicara jaga Allah. Jadi orang yang menjaga imannya, yang menjaga agamanya ini, itu seperti menjaga Allah. Nilainya itu subhanallah. Maka Allah setelah menunjukkan begitu tingginya harga diri, harga iman orang yang beriman itu yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran, Allah ingatkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang terakhir, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Nah, sekalian yang bahagia. Jadi disebut nama Allah nyentuh pasti di hatinya. Karena memang keyakinannya kepada iman kepada Allah gak kaleng-kaleng. Buang sudah ikut taklim di Manarul Islam 20 tahun, gak kaleng-kaleng, betul? Betul gak? Gak kaleng-kaleng loh. Bahkan ada yang ikut masih hidup sampai sekarang, mungkin dari awal bangun Masjid Manarul Islam, taklim terus, gak kaleng-kaleng iman kita ya jemaah sekalian. Alhamdulillah. Ini pasti jamaah Manarul nih yang nggak sempat ke masjid lihat Facebook. Kalau sekarang ada TikTok nih, Facebook. Saking semangatnya untuk menjaga imannya. Kenapa? Karena dengan mendengarkan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Artinya kalau disebut Al-Quran, dia tertarik. Makanya bela-bela untuk terus taklim sepanjang hidupnya, melawan kebosanan, melawan rasa capek, karena agungnya Al-Quran.
yang menunjukkan hakikat nilai orang yang beriman. Allahu Akbar. Jadi jemaah sekalian bahagia, orang beriman seperti kita yang meyakini ketinggian nilai Al-Quran dengan info-info kelas langit tingginya, bukan kelas dunia receh katanya ya. Maka orang beriman itu tadi yang ditunjukkan hakikat dirinya oleh Al-Quran, berarti kita butuh dengan Al-Quran karena infonya dari Al-Quran. Kita tahu diri kita berapa harganya Al-Quran. Wah, kita sangat memerlukan Al-Quran ini, sehingga kita berupaya terus memiliki hubungan semakin dekat, lekat dengan Al-Quranul Karim, terus menerus. Meskipun harus mengorbankan waktu tidurnya, meskipun dia harus kemudian meninggalkan perkara-perkara dunia yang disenanginya, nggak jadi masalah, karena dia sedang merasakan mesra hubungan dengan Al-Quran. Karena apalagi pada saat yang sama, dia sebagai orang beriman nggak dihargai oleh temannya, kadang-kadang nggak dihargai oleh temannya, nggak dihormati oleh teman dekatnya. Bahkan orang yang mestinya melindungi dia dipermainkan oleh orang yang melindungi orang-orang beriman. Ya pemimpin lah misalnya, dibohongi, janji palsu. Tapi Allah Subhanallah, Allah lah ini menghargai orang beriman begitu tingginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kita semakin merasa butuh dengan Al-Quran ini sepanjang waktu, ma'asyiral muslimin. Meskipun tadi waktu tidurnya di malam hari berkurang, karena dia merasa asyik ketika orang pada tidur, dia masih A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh, apa memang begini potret orang beriman bersama Al-Quran? Yaitu sampai Rasulullah turut menggambarkan potret kebersamaan orang beriman dengan Al-Quran. Dalam hadis riwayat At-Tabrani Mu'jamul Awsat, ya, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah, datanglah Al-Quran itu pada hari kiamat. Karrajul syahib, seperti orang yang pucat wajahnya. Jadi Quran itu datang pada hari kiamat ini, mendatangi ahlul Quran ini seperti seseorang yang pucat wajahnya. Ini menarik ini. Jangan negatif thinking dulu. Wih, masa ya begini infonya. Terus fayaqul, ketika mendekati kita, insya Allah ya nanti di hari kiamat, dia ngomong, aku ini alladzi ushiru lailaka, yang membuatmu begadang malam. Aku ini yang membuatmu begadang malam. Wa utmi'u naharaka, dan membuatmu kehausan di siang hari. Di Quran begitu. Jadi penampilan Quran nanti seperti seseorang yang selama ini di dunia
sering memaksa dirinya sampai kurang tidurnya, sampai kehausan karena tekunnya berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah, tadabbur, tahfidz, dakwah. Jadi orang ini sampai katakanlah tadi kecapean, wajahnya ya seperti itu. Quran seperti itu wajahnya, seperti wajah kita berlelah-lelah bersama Al-Quran. Quran seperti itu nanti mendatangi kita. Subhanallah, subhanallah. Bisa dibayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apa ya, satu channel dengan Al-Quran. Berarti kalau ada orang yang gak suka dekat dengan Al-Quran, ya gak didekati sama Al-Quran. Ingat loh, ini Rasulullah menyampaikan itu kepada kita. Nah, sekaligus ini menggambarkan begitulah interaksi orang beriman bersama Al-Quran, itu potretnya. Begitu senangnya bersama Al-Quran. Dia tadi malam hari sampai dia harus terbangun malam-malam baca Al-Quran. Gak cukup di siang hari juga sampai kehausan. Dia mujahadah menunjukkan potret dirinya sebagai ahlul Quran, sampai dia ya tadi kelelahan, ada sedikit wajah pucat di sana. Dan begitulah Al-Quran datang padanya seperti seseorang yang karrajuli asyahib, orang yang pucat. Halo, semangatnya, masya Allah. Nah, itu jemaah sekalian bahagia. Bagaimana Al-Quran itu di hari kiamat mendatangi kita, sebagaimana selama di dunia, bagaimana fisik kita, interaksi kita kepada Al-Quran itu. Begitu senangnya selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Ada juga dalam hadis yang panjang, di hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, ya. Ini panjang sekali ya, saya bacakan terjemahannya. Ini puncak mungkin pembahasan kita, yang menggambarkan tadi hal yang sama seperti hadis yang awal tadi. Sesungguhnya Al-Quran akan mendatangi pemiliknya pada hari kiamat yang suka membaca Al-Quran, yang paling yang mereka butuhkan kelak di hari akhirat. Ya Allah, jadi nanti yang paling kita butuhkan itu kedatangan sahabat kita Al-Quran. Dan dikatakan kepada muslim yang suka membaca Al-Quran itu, kayak yang tadi, apakah engkau mengenalku? Muslim yang suka membaca Al-Quran itu berkata, siapa kamu? Maka bacaan Quran tersebut berkata, jadi amalan bacaan Quran kita itu berkata, akulah yang kamu senangi dahulu dan engkau merasa benci jika berpisah. Masya Allah. Dan engkau merasa benci jika berpisah denganmu. Akulah yang senantiasa menarikmu dan mendekatkanmu ketika engkau menjauh dariku. Wah. Maka hamba Allah ini, sang pembaca Al-Quran berkata, apakah engkau Al-Quran? Nah, baru dia bisa nebak. Maka dia pun dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia diberikan kekuasaan dengan tangan kanannya dan kekekalan yang diletakkan di atas kepalanya.
ketenangan juga diberikan, yang diberikan kepada kedua orang tuanya, yang mana dunia tidak pernah tegak dengan keduanya, yakni dua hulah ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia meskipun berlipat-lipat. Jadi yang diberikan itu istilahnya dua hullah, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia meskipun berlipat-lipat. Maka kedua orang tuanya berkata, dengan sebab apa aku diberikan pakaian ini, sementara amalan kami tidak sampai untuk mendapatkan ini? Maka dikatakan kepadanya, ini disebabkan anak kalian berdua, karena mereka mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Begitulah Al-Qur'an akan mendatangi yang selalu dekat dengannya, sampai-sampai orang tua dari anak yang tekun berusaha menjadi ahlul Qur'an, yang pasti berjalan kepada anaknya, akan mendapatkan manfaatnya juga. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan ma'asal muslimin bagaimana potret hidup orang mukmin bersama Al-Qur'an. Semoga memberi motivasi kepada kita untuk selalu senang, selalu bangga, sampai kita bisa memaksa diri mengorbankan waktu, tenaga kita untuk selalu bersama Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.